أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faqad wassalamualaikum. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa salat subuh bareng-bareng. Baiklah, untuk pagi ini kita akan menjelaskan tentang orang Islam itu ya sholat, zakat, saum, haji, tapi ternyata kalau mati itu ada yang tidak boleh sholati. Kita kalau membaca ayat semacam ini juga cukup menakutkan. Mari kita buka ayat Al-Quran surat At-Taubah ayatnya 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadaw wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Wala tusolli, lan aja nyolati sira Muhammad ala ahadi minhum ing atase siji wong, minhum sangka wong-wong, ae al munafiqun. Mohon maaf, cara Jawa ngerti ndak ini? Ngerti nggih? Saya biasa ngomong Jawa jadi dicampuri. Nah, tapi tak terangkan bahasa Indonesia nanti. Muhammad, kamu jangan nyolati salah seorang yang mati di antara mereka. Mereka siapa? Orang-orang munafik. Abada, selama-lamanya. Nah, ini cukup menakutkan. Dilarang nyolati selama-lamanya. Jadi mulai turunnya ayat ini sampai ya selesai ila yaumil qiyamah. Wala takum ala qabri Muhammad, dan jangan kamu berdiri di kuburan. Artinya apa? Ndongakno utawa ngantarane nggone kuburan. Coba. Menakutkan ayat ini. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Sak temene wong-wong mau yakni munafik, kafaru kafir. Billahi wa rasulih ning nggone Allah dan Rasulnya Allah. Wa matu wa hum fasikun. Wa matulan mati ya wong-wong mau dikasih dhamir fasol. Wa hum lan utahe wong-wong fasikun niku fasik. Makane Bapak-bapak, ayo eman-eman kita bengi salat subuh waktune wong turu enak-enak kita ke masjid. Jangan sampai Pak kita ini jadi wong munafik. Ini asbabun nuzulnya adalah siapa lagi kalau ndak Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau ngaji gampang ngomong, ndak pernah jauh dengan Nabi, dekat dengan Nabi. Coba Nabi pun juga ndak tahu kalau itu bin Ubay itu munafik, ndak tahu. Makanya begitu meninggal putranya morone ngene Kanjeng Nabi minta kain kafan untuk dikafani, terus kongkon nyolati, turun ayat wala tusolli. Ini fi'il nahi, larangan. Muhammad, temenan ya, kamu jangan nyolati siapa saja, yaitu orang munafik di antara kamu yang mati. Karena apa? Mereka itu kafir, ngomongnya iman, 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 tapi kalau diajak Islam itu menolak. Kalau diajak Islam itu adalah
katakanlah menentang, kakian ngomong. Makanya ayyuhal muslimun, ayolah kita ini tunduk dan patuh, yaitu dengan Islam. Kalau saya melihat masjid ini namanya luar biasa, Mujahidin. Jadi tidak main-main masjid ini. Rahimahullah. Jadi yang mendirikan masjid ini dulu tuh gampang ngomong sudah dipikir ping 17, gampang ngomong gitu lek cara Jawa. Tak jenenge apa ya masjid ini. Nah makanya nama-nama itu hati-hati, karena nama itu doa. Jadi kita harus yang ya alhamdulillah saya diberi nama Saifullah, saya diberi nama Muhammad, nah, gitu. Jadi temenan tidak boleh nyolati, bahkan walataku ala kubri tidak boleh berdiri di kuburan. Nah sekarang siapa yang munafik itu? Nah, mari kita bahas itu tadi surat At-Taubah ayat 84. Sekarang kita menuju ke surat Al-Ahzab ayat 57. Innalladzina yu'duna, sak temene wong-wong kang nyakiti ya si wong-wong Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah, la'anahumullah, mesti nglaknati hum ing wong-wong Allah sapa Allah fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Pak, kalau Al-Quran itu bilang janganlah menyakiti Allah dan Rasulnya, berarti mesti ono wong lakoni, berarti mesti ono wong menentang kepada Allah dan Rasulnya. Siapa saja, ndak pandang bulu, kaya miskin, pangkat ndak berpangkat, kalau memang menyakiti Allah dan Rasulnya, jadi dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wa'adda lahum adaban muhina, dan Allah menyiapkan bagi orang-orang yang menentang pada Allah dan Rasulnya, yaitu siksa yang menyakitkan, siksa yang sakit amat. Nah sekarang kalau manusia menentang ketok, si fulan dengan fulan katalah bertengkar menentang kelihatan. Nah ini kita menentang Allah dan Rasulnya ini gimana? Kanjeng Nabi wis sedo, Allah ya tidak kelihatan. Bagaimana menentangnya ini? Menentang ini artinya dawe Allah dan dawe Rasulullah itu tidak diikuti, ditentang. Makanya hati-hati jadi takmir masjid, hati-hati jadi pengurus organisasi. Membawa jamaah itu tidak gampang. Mau diapakan jamaah ini? Karena apa? Tanggung jawabnya nanti di akhirat, Pak. Saya ini kalau kadang-kadang angen-angen maca Quran, angen-angen sak maknani. Di era yang semacam ini, ono Al-Quran kaya begini, kalau kita ini tidak ngaji, Pak, tidak memahami Al-Quran dan Sunnah, mana mungkin akan iman, mana mungkin akan tunduk. Makanya ono kitab jenenge Nida'atur Rahman li Ahlil Iman, seruan Allah khusus nenggone wong-wong sing iman, nek ndak iman ndak dipanggil. Nah maka ini temenan wong sing iman, aja sampai kita menolak, menentang pada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita ini menyakiti Allah dan Rasulnya. Barang siapa menyakiti wong Islam, kata Nabi, man ada musliman faqad adani, barang siapa yang nyakiti wong Islam adalah nyakiti aku. Barang siapa yang nyakiti aku adalah faqad adallah, maka sungguh nyakiti Allah. Makanya kita ini jangan nentang, Pak. Sholat gitu aneh kata Allah khusyuk bagus sembarangnya api, tapi menentang pada Allah. Artinya apa? Sewaktu Islam diundangkan, sewaktu Islam dipakai hukum adalah ditolak. Ini ojo. Jadi kita ini tidak gampang, kata jadi wong Islam itu tidak gampang. Nah kalau memang kita menentang, Pak, di dunia hina, di akhirat masuk neraka, apa kita tidak rugi?
Inilah tugas mubalik, ustadz, kiai, ulama, habaib untuk menjelaskan kepada umat. Tugasnya mubalik itu abot, kiai itu abot. Makanya gak ono ceritane mubalik disenengi setiap wong, gak ono ceritane. Ustadz, kiai, ulama, habaib disenengi wong kabeh, gak ono ceritane. Karena akan merubah satu sistem, merubah satu aturan dari aturan jahiliyah menuju aturan Islam. Makanya abot. Wes, singkat-singkat nanti tak buka tanya jawab, silahkan bertanya supaya jelas. Kemudian ayat berikutnya yaitu At-Taubah lagi 63. Alam ya'lamu annahu may yukhaditillah wa rasulah fa anna lahu naro jahannama khalidan fiha dzalikal khizyul adzim. Apakah tidak tahu orang-orang munafik itu? Apakah tidak jelas orang-orang munafik bahwa siapa saja yang menentang pada Allah dan Rasulnya adalah pasti, bukan insya Allah lagi, pasti masuk neraka. Makanya teman-teman sampai dalam bentuk apapun, lebih-lebih sholat itu satu peribadatan yang tiap hari dilakoni, tiap saat dilakoni. Kalau kita menentang terus bagaimana? Nah, makanya untuk ibadah ini aturannya jelas Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kita harus tunduk pada Al-Quran dan As-Sunnah lek pengen selamat. Bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun kayanya, maka orang-orang kafir itu bagaimanapun kedudukannya adalah di bawah umat Islam. Kalau umat Islam itu konsisten terhadap Islamnya, bagaimanapun keadaannya, ya lihatlah bagaimana Ibrahim, bagaimana Nabi Hud, bagaimana Nabi Soleh, bagaimana Nabi Musa, semuanya diselamatkan oleh Allah. Hanya wong piro Nabi Musa bolone mek piro musuh Firaun kaya ngono kuwate, sak bola-bolane Firaun. Nah, ditenggelamkan oleh Allah. Oleh sebab itu kita mari tetap berpegang teguh yaitu kepada Allah dan Rasulnya ini. Nah, kemudian ayat surat An-Nisa ayat 150 151. Innal ladzina yakfuruna, sak temene wong-wong kang ngingkari ya si wong-wong, kang nolak ya si wong-wong, ingkar ndak tunduk billahi wa rasulih, kepada Allah dan rasul-rasulnya Allah, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulih, dan mereka berusaha untuk mereka menghendaki untuk memecah belah, untuk menghancurkan supaya orang-orang itu tidak iman pada Allah dan tidak iman pada Rasulnya. Kita berusaha untuk yaitu iman pada Allah dan Rasulnya, tapi ada yang namanya manusia itu yang ingin memecah belah umat Islam supaya tidak mengikuti pada Allah dan Rasulnya, ada. Makanya setiap Al-Quran dawuh, setiap Al-Quran bilang, setiap hadis bilang, pasti, bukan insya Allah lagi, pasti ada manusia yang menjalani, itu pasti. Nah, oleh sebab itu mari anak cucu kita, saudara-saudara kita arahkan ke Islam, yaitu ngaji dan ngaji. Permasalahannya ayyuhal muslimun, kita ini Islam kecil, Islam sejak kecil, Islam keturunan, ya wis Islam bangga tapi tidak pernah ngaji, itu permasalahannya. Dulu bukan orang lain, saya saja. Dulu waktu di desa kecilan saya itu sholat itu ditulis non Latin, nek ngene papan tulis. Kongkon ngapalno, wis apal terus dibancai. Ndak ngerti biyen kalimate iku piye, paribasane panjang pendeke ndak ngerti. Artine apa maneh ndak bisa. Nah, alhamdulillah akhirnya kita dapat guru yang jelas. Makanya golek guru milih, golek kanca milih, golek masjid milih. Apa maneh golek bojo harus milih. Berarti gitu. Orang-orang yang ingkar pada Allah dan Rasulnya dan mereka berusaha menghendaki untuk memecah belah umat Islam, wayakuluna,
Dan mereka itu berkata dengan lantang, nu'minu bi ba'din, kami iman tapi sebagian. Nu'minu bi ba'din, kami iman sebagian. Wa nakfuru bi ba'din, dan kami mengingkari sebagian. Pak, wong Islam ojo sampai muni ngene. Ya Islam khotib ulama kiai habaib lek nerangne lek cocok ya tak gawe, lek ndak cocok ya ndak tak gawe. Jangan bilang gitu. Itu namanya termasuk nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Lek wong Islam apalagi terang-terangan ngomong lek cocok tak gawe, lek ndak cocok ya ndak tak gawe. Kok muni ngono? Yuriduna, mengendaki wong-wong mau ayat takhidu baina dzalika sabila, yaitu untuk mengambil jalan tengah. Hati-hati Pak dengan kalimat-kalimat, hati-hati. Yo kita ambil jalan tengah. Piye jalan tengah? Apalagi sekarang muncul kata-kata kearifan lokal. Umpamanya ini kearifan lokal itu. Di sini katalah di Perak ini minuman keras itu haram, dilarang. Apalagi mendirikan pabrik bir, pabrik minuman keras, tidak boleh. Tapi di tengah lautan karena tidak ada tonggo, di sana membuat begitu boleh. Namanya. Di tengah hutan karena tidak ada orang, sing ono mek orang hutan tok, gampang ngomong bedes-bedes urute. Nah itu boleh. Tidak begitu Pak. Hukum Islam itu di mana saja, di kota nggak boleh, di pucuk gunung ya nggak boleh. Jangan bilang kearifan lokal. Lek enek wong Islam muni ngono, nanti kena ayat ini Pak. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Ayat berikutnya yang menakutkan. Ulaika humul kafiruna haqqo. Lek enek wong Islam kok muni nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Ulaika ini isim isaroh. Ini lek wong cara Jawa iki, maaf, wong Jawa iku luar biasa bahasa Jawa iku. Nyuding ngono, nyuding, iku lho barang iki. Maaf, sampai lek nemen iku ngene. Motomu gak melek ngono wong lek wong Jawa iku ngono. Wong Jawa mbuh liyane Jawa ngomong. Lek Jawa itu motomu gak melek iki lho. Ulaika wong ngono iku lho. Ngono. Wong ngono iku, ulaika. Jadi syuting ya gitu. Humul kafiruna haqqo. Hum. Ini dhamir fasal untuk menguat lagi. Mereka itu al kafiruna, yaitu kafir Pak. Lu kafir Pak. Iman sebagian, kafir sebagian, itu kolomnya kolom kafir. Menakutkan lagi dikai kalimat haqqo. Orsinil kafir. Ojo gampang, apa lek wis salat, zakat, saum, haji terus mesti munggah swarga, belum tentu. Ya toh, belum tentu. Oleh sebab itu kita ngaji supaya paham, supaya ngerti, supaya jelas. Ulaika humul kafiruna haqqo. Dikei terus mana? Ayat ini terus lanjutkan. Wa atadna lil kafirina adzabam muhina, lan nyiapi ingsun nang ngene wong kafir-kafir mau siksa yang menghinakan. Ini gambaran ini. Wong munafik itu kan nglakoni api perintah ya Allah, api kan, tapi ngafiri Pak, nolak. Akhirnya barang api dicampur karo barang elek, dadi elek. Survei membuktikan. Mohon maaf supaya jelas. Wong wis apal nang jenenge sate gule. Ana gule sak ember. Oh enak gule itu. Wis. Mohon maaf ini gawe contoh saya sing notok aja. Panjenengan tahu kotorane ayam Pak, telek ayam Pak. Jenenge iku telek lencung lek cara desa. Nun sewu sing sepuh-sepuh sing wong desa ngerti telek lencung. Telek lencung itu teleke ayam, kotorannya ayam yang cair. Yang cair rupanya hitam. Jadi telek lencung itu
lek cara desa ya itu cair rupane hitam katakanlah koyok kecap gitu. Gule sak ember sak baskom dikei telek lencung sak sendok. Wong sing ndak eruh ini koyok kecap sing ndak tahu diudek. Wes sering saya cerita kita tahu saja semuanya. Pak jujur gule sak wakok gede sak ember gede katalah setengah drum dikei telek lencung sak sendok, mek sak sendok tok diudek. Kira-kira jujur Pak, mau makan atau enggak? Wes, yoring kecerita enggak mungkin makan kan? Karena tahu. Lek enggak tahu mungkin akan mengatakan kok sedep tapi kok mambu gini. Nah, mungkin gitu. Itulah gambarannya nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Akhirnya apa? Gule sak drum Pak dibuang kabeh. Ini saya kira contoh ini wis ndak iso dibantah iki San. Wis itu gambarane wong ngambil Al-Qur'an sebagian nolak sebagian. Itu kafir orsinil. Makanya iman-iman kita bengi sholat sampai kita ini. Lah, lek modele ngono, tadi ayat di atas karena munafik ini adalah asbabun nuzuli Abdullah bin Ubay ngikuti Nabi terus. Abdullah bin Ubay itu tidak pernah dikongkon Nabi bantah langsung, tidak pernah. Dikongkon perang-perang, dikongkon ngaji-ngaji, kongkon infak-infak. Abdullah bin Ubay. Tapi mati tidak oleh disolati Pak. Dilihat nih tafsir Ibnu Abbas, dilihat tafsir Imam Tabari, jelas di sana. Jelas. Wes, makanya lihat gini-gini takut Pak. Sekarang kita untuk perbandingan biar jelas. Ada orang apik nglakoni apik, semuanya apik. Bojone Nabi. Lek elek yo mosok gelem Nabi. Maksudnya itu lek ndak iman. Bojone Nabi, Pak. Itu goro-goro mek ngomong, hanya ngomong. Iya bojoku gendeng mek ngono tok. Lihat itu dalam surat At-Tahrim ayat 10. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru. Allah membuat perumpamaan itu neng gone wong-wong kafir. Siapa rupanya? Yaitu bojone Nabi Nuh karo bojone Lut. Bojone Nabi Nuh, Nabi Lut itu di bawah hambanya Allah yang solih, menengah Rasul utusan. Nah, bojone Nabi Nuh karo Lut itu Pak, mlebu neraka itu ora kok nolak hukum Islam, tidak nolak syariat Islam. Nabi Nuh itu digendengno karo wong kampung kami ngomong. Kenapa kok sampai digendengno? Iya, di kemarau panjangnya itu selama 40 tahun Pak. Golek banyu untuk minum aja sulit, apalagi untuk mandi. Lah kok gawe perahu? Luar biasa perahunya. Ya perahunya luar biasa. Itu tingkat telu, lebarnya bukan main, panjangnya bukan main. Lihat di tafsir Ibnu Abbas jelas. Mungkin panjangnya itu 300 meter. Karena di situ adalah hasta. Hasta itu hastanya orang Arab itu doa. Kalau hastanya wong Jawa mungkin paling setengah meter atau 60 cm. Kalau wong Arab dulu dur-dur, orang-orang dulu Nabi Adam CS wes. Jadi itu lantai 3, lebarnya itu 60 meter, mungkin 2 meter, kemudian panjang 300 meter. Itu tidak bisa bayangkan gede nih koyok gitu. Kemudian wong kampung ngomong innahu majnunun. Nuh iki pancen wis gendeng temenan. Ya boleh ndak gendeng wong kemarau panjang koyok ngene gawe perahu. Nah, bojone istri niku muni ngene tapi Nabi Nuh ndak tahu. Iya bener. Innahu majnun. Sampai ngomong bojoku iki gendeng iya. Mek ngono tok, Pak. Lah bojone Nabi Lut karena waktu itu katalah wong zaman Lut itu
Wong lanang seneng lanang, maka di situ ada tamu yang cakep karena malaikat. Nah itu seneng karo itu. Sampai Nabi Lut itu kok punya kekuasaan, apa tak perangi, tapi saya tidak punya kekuasaan. Nah gara-gara istri ini gampang ngomong karo wong sing ahli seneng lanang, padha lanangi ngomong. Nggon kono tamu cakep. Itu ngomongnya tidak tahu Nabi Lut. Ngomongnya istrinya Nuh tidak tahu kalau Nuh itu gendeng, itu tidak tahu. Kok tahu jelas wis dicerai, Pak? Ndak ono bojone Nabi Ma'asi terang-terang tuh gak ono. Loh, mek ngono tok surat At-Tahrim dilihat ayat 10, wakila dikatakan udkhulan naro ma'adakhilin wis mlebu neraka. Mek ngomong ngono tok bojo mlebu neraka. Bandingkan dengan orang yang nolak syariat Islam. Bandingkan yang nolak hukum Allah. Makanya kita ojo sampai nolak. Sebab nanti lek nolak, yaitu ada ayat wala tusalli ala khatim minhum mata abadahu wala taqum ala qabri. Lah terus apa? Ya biasa, Pak. Wong ahli adu jago sing layat ya adu jago. Wong ahli minum sing layat sing akeh ya wong minum. Wong katakanlah LGBT sing layat ya gitu. Penyanyi sing layat ya penyanyi yang dulu. Tapi kalau ustadz kiai ya tentu yang layat juga para ustadz kiai gitu. Wes, jadi ini hati-hati temenan, itu contoh-contoh. Nah sekarang ayyuhal muslimun, mumpung nyawa masih dikandung badan, ayo tobat, minta ampun. Satu hari satu malam 100 kali. 100 kali ini mek 2 menit. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. 2 menit, 3 menit lah paling akeh. Itu semari kesalahan kita yang sengaja dan tidak, wis tobat aja. Temenan, jangan sampai kita itu menolak ayat-ayat Allah, jangan sampai menolak Nabi, karena lek menyakiti lahum adzabun adzim, akan mendapat siksa yang pedih. Jenenge siksa itu yang mlebu neraka. Lek wis wong munafik firdarkil asfal. Jadi tempatnya itu adalah paling bawah, digawe bancik wong-wong kafir. Saya kira itu kurang lebihnya akan lebih enak kalau ada yang tanya jawab. Ojo ngerasani nanti di luar ndak mau tanya jawab, kemudian nerangno macam-macam ngerasani ojo. Nanti khawatir akhirnya karena apa? Ini ayat, saya hanya menerangkan saja. Saya ini hanya menerangkan, bukan buatan saya. Hanya menerangkan. Monggo barangkali ada pertanyaan. Pertanyaan ini sing ikhlas, sing apik, ndak usah perlu pertanyaan yang ngetes guru ini pinter atau tidak pinter, tidak usah. Nanti takon aja yang jelas. Monggo. Kalau tidak ada ya beneran saya ndang pulang. Monggo. Singkat jelas nggih. Sudah? Ah, ini ada pertanyaan dari saudara kita. Ayatnya itu benar begitu. Tapi gimana kita ini posisi kita? Abot. Makanya saya tadi sudah bilang awal-awal. Saya itu lek maca Quran saangen-angen itu kadang-kadang begini. Allahu Rabbi. Apa ono sing percaya yang ini ki? Makanya saya ini bilang dengan teman-teman, tolonglah saya ini jangan banyak diundang ceramah. Saya ini orang tidak alim, Pak, tapi hobi saya ngaji. Hobi saya ngaji. Makanya kalau begini, kalau khutbah saya kan tidak ada tanya jawab, kamu ngomong gitu. Mari nerangkan sudah pulang. Lek ini ono tanya jawab. Nah, lek ngaji, saya pun juga tidak ceramah, istilahnya ngaji ini memang. Saya ceramah tidak bisa. Tapi ngaji ayat gitu. Terus bagaimana? Begini Bapak, sama saya juga gitu.
Allahumma inni qad balagtu, ya Allah saya nyampaikan ya Allah. Urusan iman ndak iman, percaya ndak percaya ini tak serahkan orangnya masing-masing. Makanya hati-hati dadi mudin, hati-hati dadi mudin. Wong mudin iki penggayaan iku nyolati. Ada teman saya ini gini, dipilih mudin dia ndak mau karena sak terusnya yang dadi mudin itu dia. Akhirnya dia minta gini ngene ya. Lek sampean tetap milih mudin saya minta syarat. Apa syaratnya? Saya akan nyolati adalah orang-orang yang Islam dan melakukan ibadah. Lek mati, lek ndak saya ndak. Nah gitu. Akhirnya wong kampung setuju ya begitu. Karena apa? Nah, apalagi ya itu tadi, kalau semacam ini kita ndak boleh nyolati. Wala tusolli, Pak. Ini fi'il nahi, dilarang. Jangankan saya, jangankan penjenengan, Nabi ini yang dilarang, Pak. Abdullah bin Ubay itu kelet kewarisan karo Nabi, mati tidak boleh nyolati, Pak. Ayat lain bilang begini, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirullahu lahum. Awak memintakan ampun sedina iku 70 kali, 70 kali. La yaghfirullah, la itu pakai lan, lam karo nun, la yaghfirullah. Huruf nafi itu macam-macam, ono in, ono ma, ono man, ono la, ono lama, ono terus ono apa itu lan. Lah, lek lan itu ndak mungkin maknanya. Jadi ringkasnya cerita jawabannya, tugas kita menyampaikan urusan iman itu adalah urusan Allah. Ya inilah memang ya begini ini hukumnya. Saya iso jawab mek gitu saja. Jelas nggih? Abot memang. Tentu penjenengan sendiri juga masih artinya iya ya ngono. Ya ngono Qur'ane emang gitu ya, Pak. Terus gimana? Maju kena, mundur kena. Makanya mati-mati oleh iman ambek Allah dan Rasulnya itu loh, Pak. Gitu aja nggih. Ya, mungkin yang lain ada yang tanya? Monggo, ya. Al-Quran sak huruf pun oleh fahala. Tapi beginilah, ayo maca Al-Quran apik. Makanya ojo target itu ojo kuwatam bolak-balik. Dadi ya wong kiai-kiai biyen lho ngomong maca Quran angen-angen sak maknane lho, sak maknane. Itu rumuse wong soleh, wong sing tombo ati ku ngono. Nah, sekarang apalagi sik belajar tapi ditingkatkan. Wong terjemah ya ono ning gone terjemah. Karena tidak sedikit wong maca Quran lancar karo tanggane bengkerengan, tukarane ya ono. Karena ndak angen-angen sak maknane. Makanya yuk kita tingkatkan. Kita tingkatkan. Ojo mek maca tok. Makanya begini. Nah, ini tetepan saya tanya. Apa bedanya orang membaca dengan orang membunyikan, Pak? Kita ini harus cerdas. Nek orang moco itu, Pak, itu mesti ngerti maksudnya, itu orang moco. Nek wong membunyikan itu enggak, belum tentu ngerti artinya. Makanya moco Quran itu ikro, itu artinya itu sing jelas ngerti ngono lho karepe ikro itu. Moco dan perintah apa? Nah, contohnya ngene. Ana wong maca surat. Besok Masjid Mujahidin rapat, katalah jam habis sisa jam 7.30 tepat harus hadir. Ini undangan. Terus orang itu setelah maca tidak datang, padahal pengurus masjid namanya. Pengurus Masjid Mujahidin. Mari kono ono undangan tidak datang, terus dikasih tahu, loh, kok udah datang kemarin? Apa udah dapat undangan? Dapat, Pak. Sudah kamu baca? Sudah. Bagaimana? Jam sekian ini kita harus datang. Lah kok tidak datang? Loh, saya tidak ngerti. Karena apa? Maksudnya datang tadi tidak ngerti sih. Datangnya gak pengen mau teko, awakmu dari sana ke sini yo. Nah, wong maca Quran itu ngerti. Jangankan wong maca Quran, wong sholat ini Pak banyak yang belum ngerti maknanya.
Coba tuh orang-orang yang tua, orang-orang yang desa-desa itu takoni aja terjemah Al-Fatihah, belum tentu tahu. Nah, lek ngomong fahala oleh fahala, tapi ojo mandek di situ. Diteruskan, ditingkatkan untuk ngerti sak maknane. Jelas Pak nggih? Yang lain monggo jangan ngerasani ku dosa ndak menyelesaikan masalah. Anggur takon. Cukup? Monggo. Rodok banter nggih. Ciri. Nah, ciri ini kan munafik lek janji ndak ditepati. Lek ngomong bohong. Lah ngene kok ayatul munafiki salasun. Nah, ringkese cerita. Al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum mim ba'di ya'muruna bil munkar. Cirine wong munafik itu pokoknya merintah bertentangan dengan Islam itu munafik. Enak pisan. Cirine wong munafik itu seneng sing mungkar. Artinya sing menentang Al-Qur'an, menentang sunnah. Ndak gelem nglakoni Quran dan sunnah. Itu cirine. Nah, permasalahannya kita harus tahu ngene iki menentang atau ndak tahu. Salatnya panjenengan jaraknya katakanlah harus 2 meteran. Niku menentang Nabi atau ndak? Monggo. Saya ndak bisa maksa. Kita terangkan. Mohon maaf, saya boleh tanya. Masjid Mujahidin selamanya kalau sholat ya lurus rapat ini Pak ya. Sejak dulu ya. Barakallahu fikum. Jangan. Sebab kalau ndak Pak, kalau Pak nanti menentang Allah dan Rasulnya, menyakiti. Walladzina yu'duna Allah wa rasulah. Wong-wong sing nyakiti Allah dan Rasulnya lahum adzabun alim. Nek siksa Pak. Salahnya siapa ya? Barangkali salahnya ulama, ustadz, kiai, habaib yang belum menjelaskan dengan umat yang jelas. Abot Pak, tadi kiai, tadi ulama kiai abot. Rumah saya ini jauh Pak. Nek nggone kene iki jane adoh, jujur saya. Saya biasanya ngisi di Masjid Al-Ikhlas Tanjung Sadari itu. Nah, bareng ngono mikir-mikir, waduh saya pernah tidak datang, mohon maaf yang tidak bisa hadir. Nah, dulu rumah saya Semolo, sekarang saya pindah nenggone sana daerah Karangpilang, Gunungsari. Ternyata sekarang dekat Pak, karena lewat tol, jadi pas. Jadi kalau saya dari Warugunung ke Wonokromo itu setengah jam belum tentu nyampe, apalagi siang hari. Lihat di sini paling lama setengah jam Pak. Jadi jauh tapi ternyata cepat. Ngoten mawon ciri nih nggih. Ya. Yang lain masih lagi nggih. Tapi ngambil uangnya istri enggak bilang. Gimana? Ngambil uang siapa? Uangnya istri. Sekarang saya tanya, uang istri itu uang dari penjenengan apa murni wae istri? Sebab bondo itu ana bondo wae wong lanang, ana bondo wae istri. Ya, sama-sama punya. Tapi itu enggak bilang. Nggih, oke. Sekarang harus jelas. Bondo istri, bondo suami harus jelas. Nah, lek memang itu bondo penjenengan, ngambil ndak masalah. Tapi lek jelas milik istri harus izin. Contohnya gini, enak wong lanang kerja keras, wong wedok mek ngopeni tok. Kan wong wedok gampang ibu rumah tangga tok. Nah, ini wong lanang ngambil ndak masalah. Itu uang dari anak. Ya. Nyimpen istri. Saya ngambil. Dari anak. Ono akotnya Pak. Ya. Akot. Anak itu memberi. Apa gimana? Sing diberi siapa? Ya, si orang tua. Lah yo maksudnya iku ngene. Iki dikekno ibuke apa dikekno bapak karo ibu? Biaya orang tua. Wes ringkese cerita gitu aja. Pokok bukan miliknya sendiri, harus izin. Harus. Walaupun dengan istri. Panjenengan kei mahar bojo. Mahar bojo mutlak wae istri. Panjenengan umpamane mahari apa? Mobil. Mahari mobil. Kalau mahari yang mobil sebagai bojo, wae bojo. Panjenengan harus gawe izin. Ndak boleh ndak izin. Contoh itu. Sampun jelas?
Islam itu jelas Pak. Cukup? Sampun cukup? Bapak mohon maaf kurang lebihnya gitu. Tolong nanti dipelajari lagi ayat-ayat tadi di rumah sehingga paham. Makanya ayolah kita ini generasi Qur'ani, maca Qur'an angen-angen sakmanane dan dilakoni lek pengen selamat pasti Qur'ane wa najjainal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Pasti kata Allah, kami selamatkan orang-orang Islam, kami menangkan orang-orang Islam selama konsisten pegang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Banyak sejarah bukti ada. Itulah kurang lebihnya, mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.